Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berjumpa lagi di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah dalam program Dahsyatnya Ramadanku bersama Al-Hamid Channel. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, pengikut beliau mulai dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Hamid Channel, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di program Dahsyatnya Ramadanku. Di sini Ustadz akan bacakan materi tentang i'tikaf. Ustadz akan bacakan Risalah Ramadan Karim fi Fiqhi Siyam. Penulis Al-Ustadz Ahmad Suaidi bin Mahmud Al-Banjari, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin. Amin. Materi tentang hari ini yaitu i'tikaf, yang mana kita tahu di bulan puasa kita dianjurkan harus memperbanyak amal. Salah satunya yaitu i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Di sini Ustaz akan bacakan pengertian i'tikaf. Secara bahasa, i'tikaf yaitu menetapi sesuatu meskipun perkara jelek. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa i'tikaf adalah menetapi sesuatu yang baik saja. Jadi sebagian besar ulama mengartikan i'tikaf secara bahasa yaitu menetapi sesuatu yang bagus-bagus saja. Sedangkan menurut syariat yaitu agama, i'tikaf adalah diam tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat tertentu dengan niat tertentu. Nah, dalam syariat i'tikaf yaitu diam tertentu dilakukan oleh orang yang tertentu di tempat tertentu dengan niat yang tertentu juga. Apabila seorang masuk ke dalam masjid, laki-laki atau perempuan, siang atau malam, sunnah dia niat beriktikaf untuk beribadah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang apabila masuk ke dalam masjid, baik laki-laki atau perempuan, ia disunnahkan berniat i'tikaf untuk beribadah dan mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qadarnya, qadar i'tikaf paling sedikit melebihi dari tumakninah sembahyang, dan terutama dilakukan di bulan suci Ramadan, dan terutama sekali dilakukan di hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, jadi qadar i'tikaf, ukuran seseorang itu berdiam dipadahkan kawa i'tikaf, itu qadarnya sekadar tumakninah, yang mana tumakninah itu dijelaskan oleh Nabi sekedar membaca subhanallah. Jadi seseorang apabila masuk masjid, dia berniat i'tikaf lalu duduk sebentar aja sekadar membaca subhanallah, lalu dia berdiri lagi, nah itu sudah terhitung i'tikaf. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masya fi hajjati akhihi
kana khairan min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla ja'ala bainahu wa bainan nari 3 khanadiqa kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqaini. Rawahu Tabrani fi Musnadil Firdaus. Wa qala aidan man i'takafa 10 fi ramadana kana kahajjataini wa umrataini. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Artinya, bagi siapapun yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya daripada melakukan i'tikaf 10 tahun. Jadi, apabila seseorang berjalan menunaikan hajat saudaranya yang beriman, itu pahalanya di sini dikatakan besar sekali, yaitu melebihi i'tikaf 10 tahun. Bagi siapapun yang melakukan i'tikaf sehari karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan 3 jurang yang menghalanginya dari neraka. Jarak setiap jurang lebih jauh daripada jarak di antara ujung timur dan barat. Nah, di sini juga dijelaskan barang siapa beriktikaf 1 hari, niatnya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan jadikan antara inya dan neraka itu 3 jurang yang memisahkan inya dengan api neraka. Jarak jurangnya itu 1 jurangnya antara timur dan barat. Artinya barang siapa beriktikaf 1 hari karena mencari ridha Allah Ta'ala, maka ini akan dijauhkan dari api neraka nanti di hari kiamat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, bagi siapapun yang melakukan i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, maka seakan dia melaksanakan haji dan umrah 2 kali. Nah, Rasulullah juga bersabda, barang siapa beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umrah 2 kali. Nah, kenapa tadi dikatakan di penjelasan yang pertama, terlebih lagi Jersidin i'tikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah memadahkan pahalanya sangat luar biasa. Hukum i'tikaf ada 4. Jadi hukum i'tikaf ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram dan sah. Hukum yang pertama, hukum i'tikaf yang pertama yaitu wajib. Penjelasannya, jika i'tikafnya dinadari, artinya bernazar untuk i'tikaf. Seperti seseorang bernazar untuk beriktikaf, maka wajib melaksanakannya, dan lafaz niatnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi nadhran lillahi ta'ala. Artinya, aku niat i'tikaf di masjid ini karena suatu nazar karena Allah Ta'ala. Atau nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat i'tikaf di masjid ini fardu karena Allah Ta'ala. Jadi yang hukum i'tikaf asalnya sunat berubah menjadi fardu karena seseorang tadi bernazar untuk i'tikaf. Hukum i'tikaf yang kedua yaitu sunnah. Ini adalah hukum asal dalam i'tikaf. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kesunnahan i'tikaf semakin kuat. Apalagi apabila seseorang untuk beriktikaf sunat, maka lafaz niatnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Nah, hukum yang kedua tadi sunat Jersidin, di sini hukum asal i'tikaf. Jadi hukum asal i'tikaf itu adalah sunat.
Nah, Jasidin di sini terlebih lagi di 10 akhir Ramadan kesunahan i'tikafnya semakin kuat. Kenapa? Karena mengacu kepada hadis Nabi tadi. Barang siapa beriktikaf di akhir 10 akhir bulan Ramadan, maka pahalanya sangatlah besar seperti haji dan umroh 2 kali. Hukum i'tikaf yang ketiga yaitu makruh, yaitu i'tikafnya seseorang perempuan yang berpenampilan menarik dengan izin suaminya ketika aman dari fitnah. Nah, hukum i'tikaf yang ketiga yaitu makruh. Penjelasannya di sini seorang perempuan yang berpenampilan menarik dengan izin suaminya ketika aman dari fitnah. Jadi seseorang perempuan apabila ia sudah dapat izin dari suaminya untuk beriktikaf di masjid dalam keadaan sang perempuan tadi berpenampilan menarik, misalkan memakai baju yang bagus, berdandan yang berlebihan, nah tapi dalam keadaan aman dari fitnah. Nah, hukumnya di sini kata Sidin makruh. Hukum i'tikaf yang keempat, yang terakhir yaitu haram dan sah, yaitu i'tikafnya seorang perempuan tanpa izin suaminya atau dengan izin suaminya juga, namun dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, hukum yang keempat ini haram tetapi sah. Kenapa di sini Sidin katakan haram dan sah, yaitu i'tikaf seorang perempuan tanpa izin suaminya. Jadi seorang perempuan tanpa minta izin suaminya keluar rumah lalu beriktikaf di masjid. Nah, itu hukumnya haram. Atau dengan izin suaminya juga namun dikhawatirkan terjadinya fitnah. Nah, itu juga walaupun dapat izin suaminya tetapi dikhawatirkan terjadi fitnah, maka hukum i'tikafnya pun kata penulis di sini dikatakan haram. Nah, kesimpulan dari materi hari ini, hukum i'tikaf ada 4. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Namun asal hukum pada i'tikaf yaitu sunnah. Kenapa jadi berubah menjadi wajib atau makruh atau haram? Nah, itu tergantung keadaan. Apabila i'tikafnya dinazari, maka hukumnya wajib. Yang asalnya sunnah berubah menjadi wajib. Yang kedua, hukum asal i'tikaf sunnat berubah menjadi makruh. Tadi penjelasannya apabila seorang perempuan yang berpenampilan menarik dapat izin suaminya untuk i'tikaf. Nah, yang terakhir itu asal hukum i'tikaf sunnah berubah menjadi haram. Penjelasannya seorang perempuan i'tikaf dengan izin suaminya. Ustaz ulang, seorang perempuan i'tikaf tanpa izin suaminya atau dengan izin juga tapi dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, itu hukum i'tikaf yang asalnya sunnah berubah menjadi haram. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ustadz. Semoga dengan adanya program dahsyatnya Ramadanku ini lebih menambah keilmuan kita, pengetahuan kita dalam masalah beribadah, terkhususnya lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Akhirnya Ustaz tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.